Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Dikutip dari buku bertajuk Surga yang Allah Janjikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah atau Aras. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Anas bin Sulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah Subhanahu bangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Baihaqi. Di dalam surga kita dapat menikmati beragam kenikmatan, salah satu kenikmatan yang tak bisa ditandingi adalah kenikmatan melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga bukanlah sekedar nama yang mewakili tempat tertentu, sebab surga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana alam semesta dan seisinya. Semua manusia tentunya sangat mendambakan surga, namun ternyata surga juga bisa merindukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Lantas, golongan manusia seperti apakah yang dirindukan oleh surga? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, surga merindukan 4 golongan orang. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran, kedua menjaga lisan atau ucapan, ketiga memberi makan orang lapar, dan keempat puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Karena pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran atau talil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Berdasarkan ayat tersebut bisa dimaknai, bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat atau wahafidzi lisan. Golongan yang kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati karas. Yang 3, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan atau wamut imil ji'an. Golongan yang ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau waso'imin fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 4 golongan manusia yang akan dirindukan surga. Semoga kita menjadi salah satu dari golongan orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.